Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ketiga ini kita akan belajar rotasi atau perputaran. Oke, sekarang kita bahas transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Kita mulai dari rotasi suatu titik dengan titik pusat 0,0. Ilustrasinya teman-teman perhatikan diagram berikut. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Misalkan kita punya suatu titik. Titiknya misalkan di sini ya. Ini absisnya itu X dan ordinatnya adalah Y. Kita misalkan titik ini adalah titik A, jadi X, Y. Kita tarik dulu garis dari titik ini ke titik pusat, ke titik 0,0. Kemudian kita akan bahas titik pusatnya di 0,0 dulu ya. Ini kita putar sejauh alfa. Ya, dengan titik pusat 0,0. Ini kita putar sejauh alfa ke sini, teman-teman. Ya. Sudutnya adalah alfa. Ya. Jadi kita putar dari sini ke sini, jadi sejauh alfa. Maka bayangan hasil rotasi dari titik A itu dia di sini. Absisnya kita sebut aja ini X aksen dan ordinatnya menjadi Y aksen. Jadi ini adalah hasil rotasinya ya, bayangannya, atau A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, pertanyaannya gimana kita mencari titik koordinat hasil rotasi? Caranya seperti ini. X aksen, Y aksen itu sama dengan ini matriks rotasi ya. Ini harus teman-teman ingat. Cos alfa min sin alfa, cos alfa, di mana alfa ini adalah putarannya berapa derajat gitu, dan XY ini adalah koordinat titik awalnya sebelum kita rotasikan. Sebagai contoh biar lebih jelas, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Caranya kita gunakan cara yang ini ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan ini kan cos alfa min sin alfa cos alfa, di mana alfa ini adalah besar putarannya. Pada soal ini diputar 90 derajat, berarti ini alfanya teman-teman ya. Jadi alfanya itu 90 derajat. Jadi kita ganti aja setiap alfa ini dengan 90 derajat, kita peroleh cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Kemudian XY ini adalah koordinat titik awalnya sebelum kita rotasi. Berarti ini nih. Ini X, ini Y-nya, titik A-nya. Ya enggak? Jadi XY ini kita ganti dengan 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, ini tinggal kita hitung ya. Jadi teman-teman harus tahu trigonometri. Bagi yang kesulitan trigonometri untuk ingat kembali terutama sudut istimewa, silahkan cek link pada deskripsi ya. Cos 90 itu 0. Sin 90 kan 1, di sini min sin, oh berarti min 1. Sin 90 derajatnya 1, cos 90 derajat 0. Kita kali dengan 3, 4. Nah, ini perkalian matriks ya, yang udah kita pelajari, baris kali kolom. 0 kita kali dengan 3 kan 0. Kemudian ditambah negatif 1 kita kali 4, negatif 4. Kemudian baris kedua kali kolom ini. 1 kita kali dengan 3, kemudian ditambah 0 kali 4, 0. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen itu sama dengan 0 ditambah negatif 4 itu negatif 4, 3 ditambah 0, 3. Nah, jadi kita peroleh X aksennya adalah negatif 4 dan Y aksennya adalah positif 3. Nah, ini koordinat bayangannya, absis dan ordinatnya. Jadi koordinat A aksen adalah negatif 4, 3. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen, yaitu negatif 4,3. Gampang ya. Jadi teman-teman harus ingat ini nih, terutama matriks untuk rotasi. Oke, contoh lagi. Jika titik B negatif 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran adalah O 0,0. Menghasilkan bayangan B aksen, tentukan koordinat bayangan B aksen. Nah, di sini ada kata searah jarum jam ya. Ini perlu teman-teman ketahui, kalau berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif. Kita kan kalau ngukur kan ke sini kan. Berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif. Tetapi kalau searah jarum jam itu sudutnya negatif. Jadi kalau searah jarum jam berarti sudutnya nanti negatif. Oke. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Kemudian teman-teman juga harus tahu aturan sudut negatif untuk sin dan cos. Sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa.
ya. Jadi kalau sudutnya negatif berarti nilai trigonometrinya juga dia negatif untuk sin. Tapi untuk cos, cos negatif alfa itu sama dengan positif cos alfa. Jadi negatif, sudut negatif di cos dia nggak berarti ya. Negatifnya bisa teman-teman abaikan. Ini juga penting teman-teman ketahui. Langsung aja kita bahas soal ini. Di sini kan diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Jadi kalau gitu alfanya itu negatif. Alfanya adalah negatif 180 derajat. Ya, kita gunakan cara yang tadi sama X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali XY. X aksen Y aksen sama dengan alfanya kita ganti dengan negatif 180 derajat. Cos negatif 180 derajat, negatif sin negatif 180 derajat, sin negatif 180 derajat, dan cos negatif 180 derajat. XY-nya kita ganti dengan koordinat titik B, negatif 2 dan 5. Nah, kita cari nilai trigonometrinya. Oh ya, ini negatif di cos. Seperti ini, cos negatif alfa kan sama dengan cos alfa. Ini kita abaikan negatifnya. Jadi cos 180, ini juga negatif cos, tetap cos 180. Tetapi untuk sin min alfa. Ya, sin min alfa itu min sin alfa. Nah, di sini negatif sin negatif 180 berarti negatif kali negatif dia jadi positif sin. Ya. Tapi untuk ini sin negatif 180, negatifnya pindah ke depan. Jadi negatif sin 180. Oke. Kita cari cos 180 itu negatif 1, sin 180 derajat itu 0. Ini negatif sin 180-nya 0 ya. Cos 180 itu negatif 1. Ini kita kalikan aja. Negatif 1 kita kali dengan negatif 2 kan positif 2. Ditambah 0 kali 5, 0. Kemudian baris keduanya. 0 kali negatif 2 itu 0. Negatif 1 kali 5 itu negatif 5. Jadi pastikan teman-teman udah bisa perkalian matriks ya. Ini kita jumlahkan aja. 2 tambah 0, 2. 0 tambah negatif 5 itu negatif 5. Jadi kita peroleh X aksennya itu 2 dan Y aksennya adalah negatif 5. Oke. Jadi koordinat bayangannya adalah 2, negatif 5. Gampang kan? Nah, yang barusan kita pelajari itu pusat rotasinya kan O 0,0. Sekarang gimana kalau rotasinya bukan, pusatnya itu bukan di 0,0? Akan kita pelajari berikutnya. Oke, sekarang kita pelajari rotasi terhadap titik pusat P, Q. Caranya hampir sama seperti rumus yang tadi sudah saya berikan. Nah, ini rumus yang tadi ya. Cuman bedanya itu di X aksen, Y aksen, dan XY-nya itu kita kurangi dengan absis dan ordinat titik pusat putaran. Jadi X aksennya kita kurangi dengan P dan Y aksennya kita kurangi dengan Q. Di mana P, Q ini adalah absis ordinat dari pusat putarannya, pusat rotasinya. Nah, XY juga sama, ini kita kurangi dengan P dan Q. Jadi rumusnya cuma ini teman-teman. Ya, bedanya kita kurangi dengan koordinat titik pusat putaran, itu aja. Oke, langsung aja ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, negatif 3. Jadi ini alfanya 90 derajat ya. Jadi kalau tidak ada kata searah atau berlawanan arah jarum jam itu udah pasti alfanya itu positif. Penyelesaiannya, oke. Jadi ini sama seperti yang tadi rumusnya. Alfanya adalah 90 derajat. Jangan lupa X aksen, Y aksen, dan XY-nya. XY ini adalah titik awal ya, 3 dan 4. Itu kita kurangi dengan pusat, koordinat pusat. Jadi kita kurangi dengan 2 dan negatif 3. X aksen kita kurangi 2, Y aksen kita kurangi dengan negatif 3. Nah, bagian sini juga sama. Ini kita kurangi dengan koordinat titik pusat. Jadi kita kurangi dengan 2, 4-nya kita kurangi dengan negatif 3. X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi negatif 3. Dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah ya. Cos 90 derajat itu 0, sin 90 kan 1. Ini negatif sin, berarti negatif 1. Sin 90 derajatnya 1, cos 90 itu 0. 3 dikurangi 2 kan 1. 4 dikurangi negatif 3 itu hasilnya 7. Jadi X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan ini kita kalikan 0 kita kalikan dengan 1 kan 0. Negatif 1 kalikan dengan 7 min 7. Jadi 0 plus min 7. Kemudian yang baris keduanya 1 kita kalikan dengan 1 itu 1. Ditambah 0 kita kalikan dengan 7 itu 0.
ya. Jadi X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan 0 ditambah negatif 7 itu negatif 7. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1. Lihat baris pertama ya, bagian sini nilainya adalah ini. Jadi X aksen min 2 sama dengan negatif 7. Jadi kalau gitu X aksennya berapa? Negatif 7 kita tambah dengan 2 atau negatif 5 ya. Jadi X aksennya adalah negatif 5. Kemudian lihat baris keduanya, Y aksen tambah 3 itu nilainya harus 1. Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Jadi Y aksennya adalah 1 dikurangi 3. Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, ini absis dan ordinat bayangannya. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2, negatif 3 adalah negatif 5, negatif 2. Gampang kan? Oke, sekarang kita pelajari komposisi rotasi. Komposisi itu gabungan ya, gabungan dari beberapa rotasi. Teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Kita mulai dari rotasi yang titik pusat 0,0. Komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan kita punya suatu titik di sini, titik A, X, Y. Ini kita rotasi dengan titik pusat O 0,0, O itu di sini 0,0, ini titik O sejauh alfa. Berarti dari titik A ini kita putar sejauh alfa. Nah, hasilnya kan di sini. Ya enggak? Menghasilkan A aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Ini X aksen, ini Y aksen. Jadi A aksen itu di sini. Nah, ini komposisi. Jadi kita rotasi lagi. Si A aksen ini kita putar lagi sejauh beta. Ya, sejauh beta. Dengan titik pusat masih O sejauh beta. Maka bayangannya kan di sini. Kita sebut aja A double aksen. Koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Jadi di sini. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan 2 kali rotasi ya. Pertama sejauh alfa dulu ke sini, kemudian kita rotasi lagi sejauh beta ke sini dengan pusat yang sama. Itu sama aja dengan titik awal yang A ini kita putar 1 kali putaran ke sini. Ya enggak? Berarti sudutnya mana? Ya dari sini ke sini. Alfa tambah beta. Ya. Jadi kita bisa langsung aja ngitungnya cuma 1 kali, tidak 2 kali perhitungan. Tapi sudutnya kita tambah secara langsung. Alfa tambah beta, ini juga sama, ini juga sama. Ya. Jadi teman-teman gak usah menghitung 2 kali. Kita cari dulu A aksen, kemudian kita hitung lagi, kita cari A double aksen. Kalau pusatnya sama. Jadi perhitungan cukup 1 kali, tapi sudutnya langsung teman-teman tambahkan. Nah, ini untuk pusat yang 0,0. Sekarang gimana kalau pusatnya P, Q? Tapi ingat, ini komposisi dengan pusat yang sama ya. Nah, misalkan ini titik pusat putarannya di P, Q. A aksen, A-nya kita putar dulu sejauh alfa dengan pusatnya P dan ini sudutnya alfa, maka bayangannya di sini. A aksen itu di sini. Kemudian A aksennya kita putar lagi sejauh beta, maka bayangannya kan di sini. Pusatnya masih sama P, sudutnya itu beta, maka hasilnya adalah bayangannya A double aksen itu di sini. Nah, ini sudutnya sama aja dengan A kita putar sejauh alfa tambah beta. Maka bayangannya akan sama kan di sini. Jadi perhitungannya sama. Sudutnya tinggal kita jumlahkan aja. Jadi kalau pusatnya P dan Q, pusatnya itu P, Q atau titik P, itu tinggal kita kurangi aja. Ya, bayangannya kita kurangi, koordinat titik awalnya juga sama kita kurangi. Cuman sudutnya kita jumlahkan aja. Sebagai contoh, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P. 2,1 dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Ini pusatnya kan sama. Nah, kalau pusatnya sama, kita perhitungan cukup 1 kali, sudutnya tapi ditambahkan dulu. 110 ditambah 70. Berarti kan alfanya itu sama dengan 180 derajat. Ya, sudutnya itu 180 derajat. Atau kita sebut aja ini alfa, ini beta. Ya. X double aksen, Y double aksen kita kurangi dengan koordinat titik pusat. Kemudian ini matriks rotasi, sudutnya itu kita jumlahkan alfa dan beta. Kemudian titik awalnya juga kita kurangi dengan titik pusat.
Di sini titik pusatnya itu 2,1, jadi X double aksen dikurangi 2, Y double aksen dikurangi 1, cos alfanya itu 110 derajat ya, betanya adalah 70. Jadi ini sudutnya semuanya sama, alfa tambah beta atau 110 ditambah 70. Kemudian X dan Y itu titik awalnya 3,4 ini, kemudian kita kurangi dengan pusat putarannya 2 dan 1. Jadi X double aksen min 2, Y double aksen min 1 sama dengan cos 180. Ini jumlahkan aja ya. Ini juga sama. Min sin 180, sin 180, cos 180. 3 dikurangi 2 itu 1. 4 dikurangi 1, 3. Cos 180 itu negatif 1. Sin 180, negatif sin 180 itu 0. Sin 180-nya 0. Dan cos 180 adalah negatif 1. Ini kita kalikan aja. Negatif 1 kali 1 kan negatif 1. 0 kali 3, 0. Jadi negatif 1 tambah 0. Kemudian baris keduanya 0 kali 1 itu 0. Ditambah negatif 1 kali 3, negatif 3. Jadi kita peroleh X double aksen min 2, Y double aksen min 1 sama dengan negatif 1 tambah 0, negatif 1. 0 ditambah negatif 3 itu negatif 3. Teman-teman lihat baris pertama. Ya. X double aksen min 2 sama dengan negatif 1. Jadi X double aksennya berapa? Negatif 1 ditambah 2, yaitu positif 1. Kemudian sekarang lihat baris kedua. Y double aksen min 1 sama dengan negatif 3. Jadi Y double aksennya adalah negatif 3 ditambah 1, yaitu negatif 2. Jadi koordinat bayangannya adalah X aksen, Y aksennya. Oh ya, ini double aksen harusnya ya. Sama aja. 1, negatif 2. Jadi ini bayangannya. Jelas ya? Nah, tapi kalau titik pusatnya beda, misalkan titik pusat pertama 2,1, titik pusat putaran keduanya bukan 2,1. Teman-teman nggak bisa langsung dijumlahkan sudutnya ya. Berarti mau tidak mau harus 2 kali menghitung. Kita cari A aksennya dulu, kemudian baru cari A double aksen. Oke, sekarang kita bahas bagian terakhir, yaitu rotasi garis atau kurva. Langsung aja ke contoh soal. Garis L 4x min 2y sama dengan 3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Tentukan persamaan garis hasil rotasi garis L. Caranya itu sama ya, kita gunakan ini. Cuman XY-nya itu tidak kita ganti dengan angka. Kalau koordinat titik kan ada angkanya ya. Ini biarkan aja dia X dan Y. Alfanya di sini berapa? 90 derajat, ini alfanya. Kemudian P dan Q itu titik pusat ini 2,1. Jadi X aksen Y aksen dikurangi 2 dikurangi 1. Kemudian cos alfanya cos 90 derajat, alfanya ganti aja dengan 90. Negatif sin 90, sin 90, cos 90. X dan Y-nya gak usah diganti apapun, tetap aja X dan Y dikurangi P dan Q dikurangi 21 ya. X dikurangi 2, Y-nya dikurangi 1. Cos 90 itu 0. Min sin 90 itu min 1, sin 90-nya 1, dan cos 90-nya 0. Ini kita kalikan aja. 0 kali X min 2 itu kan 0. Negatif 1 kita kalikan dengan Y min 1, menjadi negatif Y ditambah 1. Kemudian baris kedua, 1 kita kali dengan X min 2, itu X min 2. Kemudian 0 kali Y min 1 itu 0. Ini kita jumlahkan aja. 0 ditambah min Y plus 1 itu min Y plus 1. Kemudian X min 2 ditambah 0 itu X min 2. Teman-teman lihat baris pertama. Ya. Kita peroleh X min 2 sama dengan negatif Y tambah 1. Nah, ini usahakan teman-teman ubah menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Pokoknya jangan sampai aksen sama dengan gitu. Ini negatif Y-nya kita pindah kiri. Kemudian negatif X aksen. X aksennya pindah kanan jadi negatif X aksen. 1 tetap di kanan, ini negatif 2 ke kanan jadi plus 2. Jadi Y sama dengan negatif X aksen tambah 3 ya. Nah, sekarang lihat baris keduanya, bagian sini. Y aksen min 1 sama dengan X min 2. Jadi negatif X sama dengan negatif Y aksen dikurangi 2 tambah 1. Negatif X sama dengan negatif Y aksen, negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1. Ini kita kali dengan negatif 1 biar positif ya. Jadi X sama dengan Y aksen ditambah 1. Nah, berikutnya baru persamaan garis ini kita gunakan.
4x min 2y sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan ini teman-teman, ya. Dan Y-nya ini kita ganti dengan ini. Jadi 4 kali X, X-nya kita ganti jadi Y aksen tambah 1 dikurangi 2Y. Y-nya kita ganti jadi min X aksen tambah 3. Kita kalikan aja. 4 kali Y aksen itu 4 Y aksen, 4 kali satunya 4. Negatif 2 kali negatif X aksen itu positif 2X aksen. Negatif 2 kali 3 negatif 6, ya. Jadi 4Y aksen tambah 2X aksen, 4 tambah negatif 6 kan negatif 2. Jadi ini 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. Atau saya ulangi, 3 kita tambahkan dengan 6, 9. Kemudian 9 kita kurangi dengan 4, ya. Jadi positif 5. Nah, urutannya biasanya itu X dulu. Nah, kalau gini aksennya teman-teman nggak usah ditulis lagi ya. Jadi 4Y tambah 2X sama dengan 5. Ini kita balik karena urutannya umumnya itu X dulu. Jadi 2X tambah 4Y sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan garis hasil rotasinya. Gampang kan? Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya kita bahas dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.